Assalamualaikum Bu Wayuningsih. Oh, Bunda Dija. Waalaikumsalam Bunda Dija. Masya Allah, terima kasih sudah menghubungi saya. Gimana ini Bunda Dija? Sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Wayuningsih, walaupun ya agak lemes-lemes lesu gimana gitu. Aduh, terima kasih banyak loh ini sudah mau ngangkat video call saya ini siang-siang begini. Iya, nggak apa-apa Bunda Dija. Senang sekali. Ya, gimana Bunda Dija? Eh, apa Iya ada nih, permasalahan yang begitu pengen membuat Bunda Dija? ngobrol-ngobrol. Oh, Iya sama Bu Wayuningsih karena saya ini ada sedikit agak kesusahan memanage waktu saya, Bu Wayuningsih. oh Semakin gitu kesini tuh saya deh. semakin berat, nggak bisa nggak bisa fokus dimanapun karena perasaan kayaknya jadi guru, terus ibu rumah tangga, terus juga pegiat organisasi dengan lebih dari ya 3 organisasi itu sangat membuat saya eh, keteteran di membagi jadwal dan membagi waktu saya. Begitu Masya Bu Wayuningsih. Allah. Luar biasa sekali ya kegiatan Bunda Dija begitu banyak sehingga eh, mengalami kesulitan dalam memanage waktu. Kalau boleh Mm-mm. saya tanya Bunda Dija, Mm-mm. nah diskusi kita atau eh, percakapan kita pada hari ini apa yang ingin Bunda Dija harapkan dari percakapan ini? Iya, jadi saya tadi telepon Bu Wahyuningsih itu mudah-mudahan nanti perasaan saya itu bisa lebih enak gitu karena udah ngeluarin unek-unek lah ya sama Bu Wahyuningsih, kemudian menceritakan permasalahan saya dan nantinya saya bisa memanage waktu saya ini, memanajemen waktu dengan baik sehingga tidak ada lagi kasus-kasus saya seperti kemarin. eh, karena kemarin itu saya sudah ada 2 kali terlambat mengirimkan tugas di LMS karena saya juga tuh kan sebagai CGP gitu ya, jadi guru juga iya, kemudian pegiat organisasi iya, ibu rumah tangga iya, jadi CGP juga iya, jadi Masya Allah. semacam seperti banyak banget deadline dan saya itu jadi tidak fokus sekarang bahkan sudah beberapa kali lalai dalam beberapa aktivitas atau kegiatan seperti itu Bu Ayuningsih. Bunda Dija dengan begitu banyaknya kegiatan dan waktu yang harus dikelola dalam Mm-mm. keadaan seperti ini, posisi Bunda Dija di antara skala 1 sampai 10 di mana kira-kira pada saat ini posisinya Bunda Dija? Iya, kalau saya bercermin dari yang sebelum-sebelumnya, jadi saya itu kan Bu suka ini ya ngerjain sesuatu deadline itu ya sesuai hari Hmm? itu gitu. Jadi nggak Hmm. benar-benar menata waktu sehingga kadang-kadang kalau saya nggak selesai di situ ya berarti kan saya ketinggalan deadline seperti itu. Jadi dengan kasus yang sebelumnya saya sudah beberapa kali di luar deadline itu mungkin posisi saya sekarang sebenarnya di angka 6 mungkin ya. Gitu kayaknya Bu Ayuningsih. Jadi memang benar-benar permasalahan yang membuat Bu Dija resah ya ini. Kemudian dari semua kegiatan dan memanage waktu itu, kekuatan apa yang ada pada Bunda Dija untuk mencapai tujuan biar memanage waktu itu lebih baik lagi? Iya, jadi kekuatan yang sebenarnya dibutuhkan dan insya Allah saya punya itu adalah mengatur waktu. Jadi melakukan pemetaan waktu ya, melakukan pemetaan waktu untuk diri saya sendiri mungkin bisa dibantu dengan reminder kalender HP mungkin seperti itu. Jadi saya tidak kelabakan nanti tiba-tiba teman yang kasih tahu harus ada ini nih ngumpul hari ini nih atau teman organisasi lain mengingatkan hari ini kan kita kegiatan ini gitu. Tapi kalau saya yang melakukan sendiri pemetaan waktu ini, jadi saya bisa lebih aware dengan kegiatan apa yang harus saya kerjakan sebelum deadline. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bu Dija ternyata juga
sudah punya solusi ya, sudah punya Hmm. cara bagaimana mengelola waktu, yaitu tadi dengan pemetaan jadwal dan sebagainya. Kemudian Bu Dija, setelah Bu Dija membuat pemetaan jadwal dari HP dan dari teman-teman yang mengingatkan itu, apakah ada hambatan atau gangguan dalam mencapai tujuan untuk memanage waktu, walaupun misalnya sudah di manage seperti itu, walaupun Iya. sudah dengan cara pemetaan dan HP itu, apakah ada gangguan atau hambatan? Ada sih Bu, jadi kadang-kadang itu Hmm. kita itu kan sudah nyusun panjang lebar gitu ya. Jadi maksudnya Hmm. udah saya petakan nih, hari Senin saya ngerjain ini, Selasa saya ngerjain ini, Rabu saya ngerjain ini. Nah, tiba-tiba karena saya ini kan juga pegiat organisasi. Nah, kalau kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan dan yang pokoknya yang organisasi-organisasi itu kan kadang-kadang tidak kita tahu betul-betul, tiba-tiba ya minta ini ayo gitu, kita kerjakan ini gitu ya hari ini gitu, jadinya jadwal yang sudah kita susun dengan rapi itu seketika semacam kayak berantakan seperti itu. Lah ini mana gitu, padahal saya hari ini harusnya melakukan ini gitu. Jadi Bu Dija ya, setelah tahu permasalahan dan hambatannya seperti itu, mungkin ada solusi seperti apa Bu Dija untuk mengatasi hambatan atau gangguan? Padahal sudah dirancang itu, sudah disusun semua, di manage waktunya sama Bu Dija. Nah, iya betul. Jadi solusinya mungkin kita melakukan pendekatan persuasif kepada orang-orang yang mungkin ketua atau apapun yang di bagian organisasi tersebut. Kita berkomunikasi, mungkin menyampaikan bahwa semisalnya seperti hari ini kan ya, kita ada Zoom gitu, kalau tadi pagi itu kan ada kegiatan apresiasi Bunda PAUD gitu, jadi saya tidak selesai gitu, saya hanya sampai di pukul 12, saya minta izin kepada Bu Yuti selaku Kabid PAUD PNF, jadi saya mengutarakan bahwa Ibu saya nggak bisa ikut sampai akhir karena hari ini saya harus ada ikut Zoom CGP lagi, apalagi ini adalah untuk pengambilan nilai. Jadi benar-benar kita harus sudah sesuai masuknya, harus tertib seperti itu. Dan ya ternyata ketika kita berkomunikasi secara persuasif itu ya mereka juga paham gitu. Jadi tidak istilahnya beban itu tuh tidak diberikan 100% kepada saya gitu dan itu bisa dibagi dengan rekan sejawat lain mungkin dengan anggota Benar, organisasi seperti itu Bu Yuningsih. luar biasa ternyata Bu Dija punya solusi untuk menyelesaikan semua hambatan ya, sehingga semua bisa berjalan. Ini Bunda Dija, dari sekian kesibukan Bunda Dija dalam mengelola waktu, baik itu sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai pegiat organisasi, ini di antara itu apakah ada yang diprioritaskan Bunda Dija? Prioritas utama yang menurut Bunda Dija lebih diprioritaskan? Nah, betul Bu Wayuningsih. Jadi sebenarnya kan kita kembali ke awal ya. Kalau prioritas itu dibilang yang pertama tugas kita sebagai guru di Ya, sekolah. Jadi kita harus mengajar dulu tuntas benar-benar. sampai anak-anak memang pulang. Setelah itu barulah kita boleh mengerjakan yang lain-lain. Ya mungkin tugas-tugas CGP atau nah memang CGP juga kan sudah dirancang tidak di jam saat belajar mengajar seperti itu. Nah, jadi setelah mengajar baru bisa mengerjakan yang lain. Insya Allah luar biasa. Tentunya Bunda Dija punya strategi-strategi ya. Nah itu pembagiannya seperti apa Bunda Dija? Strateginya mengelola waktu untuk sebagai guru, mengelola waktu sebagai pegiat organisasi, dan juga sebagai ibu rumah tangga. Pasti ada strategi ya Bunda Dija untuk keberhasilan itu.
Iya, jadi kalau dibilang strategi, betul yang tadi dibilang. Jadi yang awal itu kan kita menentukan mana dulu yang prioritas, Mhm. seperti itu. Sudah kita menentukan prioritas, misalnya jadi guru nih, ya udah kita ngajar dulu, selesai tuntas guru, ya udah bisa mengerjakan yang lain. Ikut Zoom Mhm. CGP, kemudian membantu di organisasi-organisasi semampunya saya, seperti itu, Mhm. dengan mengerahkan maksimal ya, gitu. Nah, Mhm. kemudian yang kedua adalah konsisten. Nah, Mhm. jadi ketika tadi saya sudah melakukan pemetaan, waktu gitu, saya harus, konsisten melakukan ini. Jadi jangan hanya mungkin semangatnya ya paling seminggu gitu ya, habis itu lupa lagi gitu Heeh, kan ya, bener, nggak diatur lagi waktunya, jadinya ya kembali lagi seperti awal. Seperti itu sih Bu Ayuningsih. iya, luar biasa. Dengan permasalahan tentang pengelolaan manajemen waktu ini Bunda Dija, tadi yang awalnya kan belum tertata rapi ya, belum Mhm kadang sudah dijadwalkan maju mhm. mundur atau ada perubahan nih. Nah, untuk kedepannya Bunda Dija, untuk kedepannya jangka waktu untuk menyelesaikan semua problem ini kira-kira dibutuhkan waktu berapa? Entah itu waktu berapa bulan Bunda Dija? Kan tadi sudah ada permasalahan, kemudian ada Mhm. strategi-strateginya. Kedepannya penataannya seperti apa? Jangka waktu yang dibutuhkan agar kedepannya itu lebih baik lagi dalam mengelola waktu, Bu Dija. Iya, baik. Jadi kalau semisalnya tentang masalah ini kan sebenarnya intern diri saya sendiri saja sebenarnya ya, Bu Wayuningsih ya. Jadi, Mhm. istilahnya bagaimana saya bisa mengelola diri saya sendiri dan juga berkomunikasi dengan orang-orang lain yang melibatkan saya dalam organisasi. Jadi kalau misalnya dibilang waktu dalam seminggu mungkin saya mudah-mudahan bisa. Jadi Oh, untuk luar biasa. memetakan waktu berapa nanti tinggal saya bikin notes di kalender gitu kan ya, reminder-nya misalnya berapa hari sebelumnya gitu. Jadi deadline untuk tanggal sekian gitu, tugas sekian gitu ya. Terus kemudian kegiatan misalnya gebiar anak PAUD jadi apa gitu. Jadi menyelesaikannya sebelum deadline di hari H supaya tidak Luar keteteran dan biasa. tidak keluar dari jalurnya. Jadi jangka waktunya sesuai dengan rencana yang telah disusun ya Bunda Dija ya. Amin. Bunda Dija kalau boleh tahu ini Mhm. bagaimana ukuran keberhasilan Bunda Dija dalam mengelola manage waktu ini Hmm. sebagai orang yang benar-benar sibuk ya, sebagai orang yang sibuk sebagai merangkap sebagai guru, ibu rumah tangga dan sebagai pegiat organisasi ini. Ukuran keberhasilan Bunda Dija seperti apa ini? Iya, kalau ditanya ukuran keberhasilan ya jelas. Jadi kalau misalnya di bidang pekerjaan tidak ada lagi istilahnya pekerjaan itu di luar deadline gitu ya. Jadi sudah semua dikerjakan sesuai deadline-nya. Kemudian ukuran keberhasilannya adalah ketika sudah kita bagi nih, kita udah pemetaan waktu nih. Misalnya kayak untuk waktu mengajar sebagai guru, ya udah Ah, guru aja, jangan disambi-sambi yang lain. Misalnya betul. setelah itu mau mengerjakan, tugas CGP di pukul sekian sampai sekian, ya udah harus fokus untuk ngerjain tugas CGP. Dan untuk di rumah, jadi misalnya, sudah di rumah, jadi harus fokus juga kepada anak dan juga suami, supaya tidak mengerjakan tugas yang lain. Jadi, pokoknya, komitmennya itu harus, mentaati semua yang sudah saya lakukan di pemetaan waktu gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Dija. Semangatnya, triknya juga luar biasa sekali. Jadi bisa diukur keberhasilan Bunda Dija ya. Jadi Mhm semuanya harus komitmen, fokus, istilahnya disiplin mhm, waktunya. Nah, Bunda Dija, betul. semuanya itu rencana kita. Nah, kadang pasti ada ya kendala dan hambatan yang tiba-tiba. Nah, bagaimana Bunda Dija mengantisipasi hambatan yang tiba-tiba yang membuat waktu itu berubah sehingga mungkin ada kesulitan dan sebagainya untuk menjalankannya. Mungkin ada bagaimana cara Bunda Dija untuk mengantisipasi jika ada hambatan yang mendadak begitu. Iya, jadi, jelas mungkin pasti ya,
adalah hambatan nanti ketika saya sudah melakukan pemetaan seperti tadi saya sudah bilang gitu ya. Mungkin nanti sewaktu-waktu saya ternyata masih ada yang terlambat mengerjakan tugas walaupun saya sudah semaksimal mungkin, ya saya jelas harus, ya istilahnya istighfar gitu ya. Jadi istighfar untuk diri sendiri bahwa Masya padahal Allah. sudah dicarikan solusi tapi kok masih ini ya, jadi istighfar dulu, berserah diri pada Allah, kemudian setelah itu ya evaluasi dan juga kita lebih mendekatkan, berkolaborasi dengan, orang-orang yang bersangkutan, seperti itu. Jadi supaya kita jangan menerima pekerjaan kalau semisalnya memang kita ini udah di limit tenaga kita gitu. Karena, ada beberapa waktu juga yang memang sudah kita petakan ketika di rumah jangan sampai pekerjaan itu dibawa ke rumah gitu kan ya. Jadi memang kalau misalnya memang seperti pegiat organisasi itu sekarang memang sudah sangat-sangat sibuk dan belum bisa, nah itu bisa jujur aja kepada yang bersangkutan Benar. organisasinya, Ya, seperti itu. hebat. Dari dalam manajemen waktu Bunda Dijang ya, dalam pengaturan itu dari ketiga-tiganya Bunda Dijang merangkap sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga dan pegiat organisasi, apakah ada pihak-pihak yang membantu seperti yang Bunda Dijang katakan tadi, kalau dari organisasi mungkin bisa dengan kolaborasi, apa komunikasi kalau nggak bisa dan sebagainya dari guru tadi itu teman. Kemudian adakah lagi Bunda Dija untuk yang bisa membantu Bunda Dija agar benar-benar semua bisa berjalan? Iya, kalau yang terutama kalau menurut saya itu yang sangat bisa kita ajak, memahami ketika dihadapkan masalah seperti itu sebenarnya suami ya. Jadi benar-benar yang suami sangat mendukung dan mengerti mengerti dengan Hmm. posisi kita gitu. Nah, kita itu kan sebenarnya kalau sudah sama di keluarga aja sudah nyaman, insya Allah kan di lainnya kita enak seperti itu ya. Jadi, kalau di pekerjaan itu tinggal kita juga komunikasi dengan seperti yang tadi saya bilang kalau untuk di sekolah itu berarti kepada rekan sejawat. Jadi semisalnya mau akreditasi atau mau apa nih lagi banyak yang mau dikerjain, ya udah jangan kita kerjain misalnya kalau misalnya memang nggak sanggup, kita cerita mudah-mudahan nanti ya dari rekan sejawat lain bisa mau turut membantu. Nah, kalau yang seperti organisasi lain mungkin ya jadi bisa dari pimpinannya atau ketuanya kita lakukan pendekatan secara persuasif. Gitu mungkin ya. Luar biasa. Ternyata dengan pendekatan itu memudahkan semuanya ya Bunda Dija ya. Kalau Insya melihat Allah. dari pengalaman Bunda Dija. Luar Mhm. biasa sekali Bunda Dija, permasalahan Bunda Dija yang Bunda Dija hadapi ternyata luar biasa. Bunda Dija sudah Mhm. punya solusinya, punya strategi dalam menghadapi segala hambatan ataupun langkah-langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Luar biasa sekali Bunda Dija sudah punya seperti itu ya. Gimana nih Bunda Dija, perasaan Bunda Dija setelah kita berdiskusi? Iya, ternyata sudah, bercerita dengan Bu Wayuningsi itu, ternyata saya bisa menemukan sendiri solusi saya gitu ya. Yang tadi saya pikir kayaknya saya ini apa, saya ini terlalu, gimana-gimana gitu ya, dan ternyata ya, saya punya solusi sendiri dan tinggal saya betul-betul komitmen nggak untuk melaksanakan, rencana saya ke depan ini. Jadi sangat senang sebenarnya bercerita dengan Bu Ainingsih, perasaannya itu Alhamdulillah. jadi plong, jadi nyaman gitu. Terima kasih Bunda Dija, saya tunggu kabarnya. Semoga Bunda Mhm, Dija ada kabar luar biasa dari Bunda Dija sudah bisa amin, mengelola waktu lebih baik lagi nanti di keesokan harinya. Luar biasa Bunda Dija, tetap amin, sehat dan selalu amin. sukses. Saya terima kasih Bu Wayuningsih sudah menerima video call saya siang-siang seperti ini, mengganggu istirahatnya. Tidak apa-apa, Bunda Dija senang hati. Oke, Bunda Dija, Iya, sepertinya nih waktu kita sudah sore. mhm. Saya juga mohon pamit sama Bunda Dija. Nanti kita bisa video call lagi ya, Bunda Dija ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Wayuningsih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda Dija.